wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, summa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali, amma ba'd. Yang dihormati Bapak Sekdis Kabupaten Lombok Timur, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Ketua MKKS Kabupaten Lombok Timur, yang hormati pula Bapak Ibu Kepala SMPN atau SMP se-Kabupaten Lombok Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tiada kata dan ucapan yang pantas dan layak kita ucapkan melainkan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga Bapak Ibu kepala sekolah jauh-jauh datang ke sini hanya semata-mata karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Itu wajib kita syukuri. Di antara beberapa nikmat yang wajib kita syukuri juga ada nikmat iman, ada nikmat Islam. Di samping itu juga banyak nikmat yang wajib kita syukuri. Berapa harga telinga, berapa harga mata, berapa harga oksigen yang kita yang kita hirup setiap hari. Seandainya kita beli itu, berapa harganya Bapak Ibu para sekolah? Taruhlah kita contohkan, seandainya di sini sebuah pom bensin, kita antri, mungkin sebelum kita mendapatkan gilirannya kita sudah duluan meninggalkan dunia. Itu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk selalu mencurahkan, melapaskan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tiang ajak Bapak Ibu kepala sekolah untuk kita berselawat. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca secara serempak ini, musibah yang menimpa kita sudah lama ini bisa cepat reda, bisa cepat terangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita baca adalah selawat asy-syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Secara serentak kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yaitu salawat syifa. Mudah-mudahan dengan salawat syifa yang kita baca secara serentak itu, kita nantinya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berharap, karena musibah yang menimpa kita ini sudah terlalu lama, akan terangkat dan kita bisa belajar secara tatap muka bersama anak-anak
kita yang sudah rindu dengan kita semua, yang sudah begitu mengharapkan kehadiran kita di dalam kelas, karena anak-anak kita sangat menginginkan yang namanya belajar secara tatap muka, sehingga tiang sendiri sering saya di WA sama anak-anak tiang, "Bapak guru piran terbaik tambah sekolah ngenobasin anak-anak kita, Bapak Ibu guru." Kesuwen telibur, lama-lama saya jadi kasur, lama-lama saya jadi bantal di rumah kalau gini terus Pak Guru. Itu dia bilang di pesan WhatsApp saya. Ada juga anak-anak laki yang kasih saya pesanan WA dengan WA grup tiang, atau dia japri lewat WA pribadi tiang. Ini yang laki ini, "Pak Guru, lamun ngene terus libur kebilu lalu suwi-suwi merari aku ngenobasin anak-anak kita." Itu sebabnya Bapak Ibu guru, mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, kita berharap, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ini sudah kita memasuki bulan Rabiul Awal, mungkin tinggal beberapa hari lagi. Penyakit wabah yang melanda dunia ini cepat sirna dan terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu kepala sekolah yang hormati, sedikit yang menyampaikan karena ini sudah suasananya panas. Hanya sedikit hadis yang saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an Anas radhiyallahu an, sab'un yajri lil 'abdi fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 hal, ada 7 perilaku, ada 7 perbuatan yang akan terus mengalir kepada seorang hamba ketika dia berada di dalam kuburnya setelah dia mati. Salah satunya adalah man 'allama ilman, seorang pendidik yang mengajarkan ilmunya kepada peserta didiknya secara ilmu. Ini tidak terbatas, entah itu agama, entah itu ilmu IPA, ilmu IPS, tidak terbatas, karena lapas ilman secara umum disebutkan kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Siapakah pendidik yang akan terus mengalir kebaikannya nanti ketika berada di dalam kuburnya setelah dia meninggalkan dunia? Merekalah para pendidik yang mengajarkan ilmunya dengan penuh rasa kasih sayang, mendidik anak-anaknya, mendidik peserta didiknya dengan penuh rasa kasih sayang, tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah yang nantinya yang sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam kuburnya, terus mengalir kebaikannya. Itu sebabnya kita semua ini adalah pendidik. Ketika kita mendidik, yang perlu kita perhatikan adalah niat. Niat kita ketika kita akan mengajar, bukan materi yang kita persiapkan dulu, tapi niat kita, hati kita yang penuh rasa kasih sayang yang perlu kita perbaiki, supaya kita tidak membedakan antara
siswa kita yang pintar dengan siswa kita yang bodoh. Kita harus memandangnya sama dengan penuh rasa kasih sayang. Dan yang kedua, ini saya ambil dari awal sampai dengan yang terakhir. Yang terakhir di antara 7 hal yang nilai kebajikannya mengalir nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia. Yang kedua, ajro nahron, seseorang yang memberikan atau membuat irigasi untuk pengairan dan untuk dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, itu yang kedua yang nantinya akan tidak putus-putusnya nilai kebajikannya kepada kita semua setelah kita berada di dalam kubur. Dan yang ketiga, hafara bi'ron, seseorang yang menggali sumur dan sumur itu airnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti contoh di SMP 3 ini, Bapak Kepala SMP 3 memberikan aliran air yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa maupun seluruh guru. Nah, kebaikan Bapak Kepala SMP 3 insya Allah nilai ganjarannya nanti di dalam kuburnya akan mengalir sesuai yang Bapak Ibu lihat. Begitu juga Kepala SMP 2 Pringgabaya, masing-masing di depan kelasnya itu membuat kerang aliran air. Nah, itu dimanfaatkan oleh siswa, guru untuk wudhu dan sebagainya. Nah, insya Allah itu nanti yang akan mendapatkan ganjaran terus menerus ketika berada di dalam kuburnya nanti. Sumur silain tergali jap amin. Nah, yang selanjutnya, awataraka waladan yaghfiru lahu ba'da mautih. Ini yang terakhir sudah saya sampaikan. Tidak usah terlalu panjang-panjang. Nanti kalau terlalu panjang, Bapak Ibu cepat bosan kan? Karena ada hal yang lebih penting yang harus dibicarakan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Dan yang terakhir adalah seseorang yang memiliki anak dan anak itu terus menerus mendoakan orang tuanya atau bapak ibu gurunya, insya Allah nilai ganjaran pahalanya terus menerus mengalir sampai yaumul kiamah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kepada SMP untuk mendidik anak ini, mari kita perlu kesabaran. Sekalipun belajar kita pada situasi dan kondisi yang sangat menyedihkan terkadang-kadang. Karena apa? Sampai saat ini belum kita bisa memberikan sebuah keadilan terhadap anak-anak kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang menikmati adalah anak-anak kita yang punya HP, yang bisa menikmati belajar lewat daring. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan ini akan bisa melahirkan ide-ide gagasan dari bapak-bapak kepala sekolah untuk bagaimana kita bisa belajar dengan penuh keadilan supaya anak-anak kita bisa tercover semuanya untuk bisa belajar, sekalipun kita belajar daring ataupun luring. Nah, mungkin ini saja yang perlu yang disampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada berkahnya untuk
kita jadikan amal ibadah, dan ini sebagai motivasi kita. Hadis yang tiang baca tadi sebagai motivasi kita supaya jangan kita lentur lemah di dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita. Dan saya akhiri, wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.